juga Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya berada di The Beleza Suites ya. Saya di dalam udah ditungguin sama dua narasumber saya dari sebuah partai yang sedang ada masalah internal. Gosipnya kencang banget soalnya. Makanya hari ini saya pengen ngobrolin. Sengaja juga hari ini pakai baju warna kuning karena identik dengan warna partainya. Ya betul, Partai Golkar yang belakangan lagi rame banget isu seputar Munas dan pergantian ketua umumnya. Nah, abis ini saya mau ngobrol-ngobrol. Makanya ikutin ngobrol-ngobrol saya hari ini, masa depan Partai Golkar setelah 2019 di The Beleza Suites. Ayo kita masuk dulu ke dalamnya. Mas. Oh. Halo Mbak. Hai, apa kabar? Halo, baik. Welcome ya, selamat datang di The Beleza Suites. Betul, Mbak sebagai General Manager dari The Beleza Suites ya. Sekali. Oke, saya sebenarnya ditungguin sama tamu saya di restoran, tapi antar aja lah. Tunggu saya dulu lah. Iya benar. Ini saya baru pertama kali main-main ke sini. Oke. Ini The Beleza Suites ada apartemen, ada hotel ya, gimana sih? Betul sekali. Jadi Gitu. The Beleza Suites itu sendiri hotel bintang 4, dia berada di kawasan. Ada 3 tower di sini. Nah, kita di Tower Albergo. Albergo. Lokasinya sangat strategis di Permata Hijau. Tadi lihat Iya, areanya sangat Betul. dekat ke Senayan hanya 10 menit. Iya. Kemudian ke Pondok Indah juga 10 menit ya. Betul. Akses kemana-mana lebih gampang. Oke, fasilitasnya ada apa aja nih yang di hotelnya berarti ya? Untuk fasilitas hotel sendiri yang tamu kita bisa nikmati itu dimulai dari untuk keluarga dia bisa nikmati swimming pool, Oke. kita ada jacuzzi juga, kemudian ada buat anak-anak kita ada kids corner, Oke. Kemudian yang suka olahraga mau tenis, badminton, squash, sama gym juga kita punya. Oh lengkap ya secara fasilitas ya? Lengkap sekali. Jangan khawatir kalau nggak buat keluarga mungkin mau meeting acara kantor. Oh bisa juga ya? Bisa, dan untuk wedding juga kita punya ballroom kapasitas sampai dengan 400 pax. Kapasitas 400 pax. Betul sekali. Oke, dan ini lagi ada promo-promo mungkin di bulan Agustus tak? Oke, untuk promo, ini kan udah mau dekat sama 17-an ya? 17-an. Kita lagi kasih special rate yang untuk nginep di kamar superior, itu kita harganya diskon 17% menjadi hanya Rp639.000. Net. 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 Untuk breakfast 2 orang. Wow, langsung Ya. silakan yang mau staycation bisa di The Beleza Suites ya. Iya, untuk kamar sangat luas. Kita yang kamarnya itu starting dari 45 square meter. Oh gede. Gede banget. Iya, Kemudian kalau misalnya bawa keluarga, kita ada yang ukuran lebih besar lagi, yang 2 bedroom atau 3 bedroom, bahkan penthouse juga kita punya. Oh penthouse juga punya? Iya. Oke, saya nyobain penthouse saya. Mau main bola di penthouse bisa ya? Gede banget. Oke, ya. siap. Ini Ya, saya mau ke restorannya berarti di di Albergo Restoran. Albergo saya dampingin Restoran di dalam ya? Yes. Oke, boleh kita ke dalam dulu pemirsa. Nonton Generasi Mecin hari ini ya. Let's go. Apaan nih? Saya mau kenalin software spesial. Halo, Chef Ruby Pranata. Ruby Pranata. Pasti chef dong. Betul. Iya, karena saya tahu dari topinya. Iya. Ini katanya saya juga mau dikasih tahu menu-menu andalan dari Albergo Resto and Lounge ya. Albergo Resto, betul. Ini ada apa aja, Chef? Oke, jadi saya jelasin dulu. Jadi kita di per bulan Agustus ini kita udah luncurin menu ala carte baru. Ini kita ada kategori dengan daily. Daily itu jadi dia jenis sandwich-sandwichan dan bakery ya dari Amerika. Sini kita ada American Chili Dogs. Jadi di sini dengan homemade hotdog bannya, lalu dengan bratwurst, dan di sini ada bolognese sauce dengan mozzarella cheese. Jadi Wah, ini gila. feel American street food. Sampai meleleh gitu kejunya ya. Betul, melty. Kejunya ngeledek nih kejunya. Oke. Yang itu. Oke, lalu ke sini kita ada dessertnya, ini sebenarnya signature dish kita ya. Signature dish, oke. Jadi memang saya juga ambil kiblat dari sana, dari American Street Food. Ini mereka sekarang lagi booming dengan cookie dough. Jadi ini kita bikin dengan menu nama Triple Waste Cookies. Di sini kita ada mashed cookie dough. Oke. Jadi dia cookie dough dingin ya, belum dibuat. Iya. Lalu di sini ada baked cookies. Baked cookies, sudah matang. oke. Nah, lalu di sini spesial kita ada cookie spring roll. Spring roll cookies. Jadi deep fried spring roll, di dalamnya itu kita dengan cookie dough. Jadi ada 3 macam jenis cookies ya? Betul. Jadi dengan Oke. triple waste cookie. Lalu di sini dengan kita ada peanut butter sauce dan juga ada chocolate glaze dengan vanilla sorbet dan chocolate chips untuk dessertnya. Itu signature Pasti dish kita. penasaran. Parah. Oke, yang selanjutnya. Lalu Ini di saya sini udah kita ngiler nih. Masuk main course. Main course-nya? Ini fusion Italian dan American. Jadi di Oke. sini namanya beef burger stick Parmigiana ya. Jadi ini dengan creamy mashed potato, lalu dengan grilled snaps atau buncis. Lalu di sini kita ada 200 gram beef patty homemade.
dan kita siram dengan saus mustard cream sauce. Mustard cream sauce. Dan di sininya ada arrabbiata dan cheese juga. Jadi memang mengusung tema street food, kita bawa ke hotel dengan tampilan yang lebih gourmet dan fine dining. Oke, saya boleh makan tiga-tiganya sih? Boleh, silakan. Asik, Silakan. siap. Godaan lumayan besar hari ini dari makanan ya. Oke, nonton Generasi Magian hari ini saya sudah ditunggu dua narasumber saya ya. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Mbak. Goodbye. Saya sudah bersama narasumber-narasumber saya ya dari sebuah partai senior yang musim pemilu kemarin setiap spanduknya selalu ada slogan suara rakyat, suara Golkar. Wih, mantap. Tapi setelah pileg kayaknya suara rakyatnya agak ada dua nih, ya kan? Ada yang mau tetap dengan yang sekarang, ada yang mau ganti. Nah, kebetulan saya sudah bersama narasumber saya. Yang pertama ada Mas Jerry Sabuaga. Ya. Mas Jerry, selamat datang. Dan juga ada, saya panggilnya Mbak aja ya? Mbak Marlene J. Peta, ya. Nah, saya mau nanya ke Mbak Marlene dulu. Sepertinya Mbak Marlene punya suara untuk tidak meneruskan Golkar yang sekarang dengan ketuanya. Apa betul, Bu? Ragu-ragu. No. Ini bukan soal ragu-ragu. Oh, bukan soal ragu-ragu. Apa nih? Kalau bicara soal pilihan, Ya. itu kan semua orang punya ukuran. Pasti. Jadi Ada indikator-indikatornya ya? indikator. Oke. Jadi sebagai kader, sebagai aktivis, ketika kita itu berorganisasi kan orang punya ukuran masing-masing Betul. terhadap pilihannya. Ya. Jadi ukuran-ukuran itu dia berkaitan dengan kepemimpinan. Oke. Dan kiblatnya jelas. Bagaimana seorang pemimpin itu dia bisa memimpin organisasi sesuai dengan ketentuan yang dibuka dalam ruang anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau saya itu, dan kalau ada kenyamanan, quote unquote, Oke. jadi dia on the track memimpin, menurut saya kader happy. Oke. Tapi Iya. Tapi ketika, Ada tapinya nih, ada tapinya. ketika suasana itu dia tidak bisa didapat, Ya. lalu kader itu menjadi, kan kita sudah terbiasa berorganisasi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya saja pakem-pakem organisasi itu tidak bisa dilalui dengan baik, ya muncul riak. Oke, ini kalau bisa dibilang salah satu indikatornya setelah pemilu kemarin menjadi salah satu raport dan riak-riak tadi, bisa dibilang kayak gitu, Mbak Menta? Kalau secara umum saya melihat memang Golkar dia menurun karena kursi Ya. kita kan hilang cukup banyak. Ya. Contoh yang paling konkret itu Maluku. Maluku ya? Maluku. Saya Oke. kan caleg juga dari sana dan dalam sejarah Republik ini berdiri, kursi Golkar tidak pernah hilang. Soal riak-riak suara pergantian ketua ya berarti ya, apakah pemilu kemarin jadi salah satu indikatornya? Kalau saya sih menangkap suasana kebatinannya. Suasana Karena- kebatinan ya, gimana? suasana kebatinan yang terjadi internal partai. Karena di samping perolehan kita turun, tetapi kan itu suasana kebatinan yang saya bilang tadi, itu tidak tercipta kenyamanan dalam berorganisasi. Contoh saja, saya pikir Contoh-contohnya, mungkin, oke. mungkin aja ya. Semua itu udah jadi rahasia umum sih. Kita pleno aja sampai hari ini kan, yang menurut saya Ya. partai kehilangan arah. Terakhir di Januari ya? 2019? Iya. Kalau cuma soal pleno itu dipermasalahkan sampai dia jadi isu, menurut saya partai kehilangan arah. Karena itu sebenarnya itu rutinitas, Oke. hal biasa yang Normalnya terjadi. pleno Normalnya itu kalau sesuai dengan ketentuan pasal, saya lupa pasal 70 tata kerja ya, pleno itu dilaksanakan sekurang-kurangnya minimal itu sekali dalam 2 bulan. Sekali dalam 2 bulan? Minimal. Sedangkan ini kita udah di Agustus, 8 Iya, bulan iya, tidak ada pleno sama iya. sekali. Nah, Oke. padahal semua kebijakan partai itu dibicarakan di pleno. Oke. Kebijakan ketua umum pun itu dibicarakan dalam pleno sebagai forum tertinggi kedua sesudah Munas, Rapimnas, dan pleno. Kita putuskan di situ. Oke. Nah, kalau dari Mas Jiri sendiri menilai pasca pemilu kemarin, apakah cukup baik sebenarnya Golkar sekarang sampai ya tidak perlu diganti sepertinya? Ya memang betul ya, banyak suara-suara di Golkar maupun juga di luar Golkar yang memang memberikan banyak ide dan juga banyak pendapat soal bagaimana Golkar ke depan ini. Iya. Tapi kita memang mesti lihat bahwa setelah pemilu 2019 ini
betul tadi saya sepakat yang dikatakan memang ada perubahan-perubahan ya. Iya. Tapi kalau kita lihat secara komprehensif, kalau kita lihat secara menyeluruh kan Pak Erlangga ini kan baru memimpin Golkar ini kan kurang lebih 1,5 tahun ya. Iya. Januari 2018 lah kira-kira. Desember 2017, Januari 2018 sampai dengan sekarang. Itu pun melanjutkan kepemimpinan Pak SN, Setia Novanto, dan juga di mana Pak Setia Novanto juga tidak full term ya. Dan memang pada saat itu kita juga banyak dilanda masalah internal, baik dari masalah-masalah yang menyangkut ketua umumnya pada saat itu, Pak SN, dan juga sekjennya ya, Iya, Pak Idrus ya. Pak Idrus yang belakangan juga sudah terkena masalah itu. Ya. Artinya apa? Memang segitu banyak tantangan internal dan juga banyak isu-isu yang katakanlah bisa dibilang cukup memberikan dampak secara manajemen organisasi, sehingga memang dibutuhkan kepemimpinan yang cukup efisien. Tetapi masalahnya kan kepemimpinan itu kan melanjutkan yang juga tidak komplit termnya, dan juga sekarang melanjutkannya juga tidak dalam posisi yang full. Sebagai caretaker ya kemarin ya? Ya sebenarnya nggak ada caretaker, ketua umum yang sah, tapi maksud saya segitu banyak rintangan, tantangan, dan juga isu dan juga masalah, tetapi ternyata mampu dihadapi Pak Erlangga, Dan pada saat itu juga kita sedang menghadapi pemilu dan juga pilpres. Artinya internal kita mengelola isu yang sedemikian dinamisnya. Eksternal kita juga harus memenangkan pemilu dan juga pilpres. Itu artinya memang segitu banyak tantangan. Ternyata hasil pemilu kita juga di Golkar tetap nomor 2. Secara perolehan kursi, secara peringkat masih tidak turun ya. Boleh dibilang secara perolehan kursi kita masih nomor 2 walaupun suaranya memang Gerindra lebih banyak. Artinya apa? Ya kita memang boleh dibilang secara performance itu boleh dibilang stabil ya. Dari perolehan jumlah kursi tetap nomor 2. Lalu dalam begitu banyak masalah yang terjadi, kita masih bisa memanage itu, mengelola itu ya. Saya tidak katakan memang 100% perfect ya, pasti ada lah, setiap partai tidak hanya Golkar. Tetapi kalau kita lihat secara komprehensif ya, mungkin saya bisa mengatakan bahwa Pak Erlangga ini bisa dikatakan berhasil ya dalam mengelola segitu banyak isu, memanage segitu banyak masalah, dan pada akhirnya memang ada suara-suara yang mungkin yang tidak puas ya. Saya pikir ini bagian dari demokrasi ya. Saya tidak bisa bilang bahwa setiap suara, setiap kader itu pasti setuju. Pasti adalah yang ingin menyatakan ketidaksetujuannya. Justru kita menunjukkan bahwa Partai Golkar ini partai yang demokratis, membuka kepada siapapun untuk bisa mengekspresikan pendapat masing-masing, apakah itu yang berhubungan dengan ketua umum ataupun tidak ya. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa ya apapun itu Golkar adalah partai besar ya. Saya sepakat bahwa Partai Golkar ini harus dikelola secara profesional dan juga tentu secara demokratis ya. Justru kita menunjukkan bahwa Partai Golkar demokratis itu dengan membuka persaingan siapapun, saya pikir ya, bahwa sudah dibilang kan Pak Bambang Susatyo ya akan maju ya, sudah mendeklarasikan. Saya pikir itu sesuatu hal yang wajar ya, demokratis ya. Ya kita nanti bersaing secara sehat dalam Munas begitu. Dan di Desember akan dilaksanakan Munas atau dipercepat? Kalau ketentuannya ya seperti yang sudah kita sepakati pada saat Munaslup terakhir yang Pak Erlangga menggantikan Pak Setia Novanto itu kan Desember 2017. Berarti melanjutkannya sampai dengan Desember 2019 ya. Harusnya seperti itu, dan saya pikir memang sehatnya seperti itu dan wajarnya seperti itu ya, supaya tidak terjadi lagi gerakan-gerakan yang tidak produktif ya. Karena bagaimanapun kalau terlalu banyak dinamika yang menurut saya kurang produktif dalam hal penentuan jadwal, saya pikir itu akan berimbas kepada soliditas partai. Jadi saya pikir lebih bijaksananya ya kita ikuti saja alurnya sesuai dengan kesepakatan yang lalu. Kita masuk di Desember 2019, kita Munas. Silakan kalau para calon ketua umum yang ingin bertarung, silakan kita buka floornya di sana. Marilah kita berkompetisi secara sehat. Kita harus break dulu, tapi sebelum break saya mau nanya ke Mbak Marlene, di Desember atau perlu dipercepat, Bu? Kalau saya ya, cukup singkat aja. Perlu dipercepat atau Desember? Habis ini kita break dulu nih. Enggak, saya kalau jawab itu sebenarnya harus ada landasannya. Oh ya udah, kalau gitu kita lanjutin habis ini ya, Bu. Jangan kemana-mana. Tetap di Generasi Mecin.